atau application programming interface. Intinya sih sebetulnya interface itu antar muka, jadi dia bisa menjembatani berbagai macam aplikasi sehingga mereka atau berbagai macam aplikasi yang berbeda sehingga mereka saling bisa berkomunikasi. Kalau di jaringan itu namanya ada yang protokol hampir sama gitu ya. Kalau di programming namanya API. Nah, kalau menggunakan format CSV ataupun JSON, kita harus mendownload dulu datanya ya dalam bentuk format CSV atau JSON. Nah, kalau di sini kita langsung bisa mengambil datanya dari internet atau dari sebuah web. Itu dengan menggunakan API-nya. Jadi nanti API akan secara otomatis merequest informasi tertentu yang kita inginkan dari sebuah website. Jadi ini spesifik ya, tidak harus semuanya. Kemudian kita dari informasi yang kita peroleh tadi, kita akan mengenerate atau membuat visualisasinya. Nah, karena program kita akan menarik data dari sesuatu yang sifatnya mungkin diupdate ya. Nah, nanti penampilan atau tampilannya pun pasti ikut atau akan mengikuti. Nah, sebuah API web ya adalah bagian dari website yang didesain untuk berinteraksi dengan berbagai macam program. Mungkin di video sudah Anda simak juga di learning. Jadi program-program yang akan berkomunikasi dengan sebuah website itu menggunakan atau melalui API ya, menggunakan URL yang spesifik atau alamat website yang spesifik untuk merequest atau meminta informasi tertentu. Nah, request atau permintaan seperti ini sebenarnya API call. Nah, kemudian data yang di request itu akan dikembalikan ke dalam sebuah format ya. Sama nanti formatnya bisa format JSON ataupun CSV. Nah, jadi sebagian besar aplikasi apapun pasti dia mengandalkan datanya itu berasal dari eksternal. Gitu ya. Jadi misalnya ada aplikasi misalnya melihat atau akan menganalisa data-data yang ada di sosial media, ya pasti dia memerlukan API calls. Nah, nanti contoh data yang akan kita tarik dari sebuah website itu menggunakan atau websitenya yang punya GitHub ya. Di mana GitHub ini sebuah website yang di situ isinya adalah biasanya usernya atau yang terdapat itu para programmer ya yang menyimpan berbagai macam kode program atau projectnya di situ. Biasanya digunakan untuk sebuah tim untuk berkolaborasi ya. Ya. Bentar ya. Gimana? Ikut ke dalam. Oh.
Oke, kita mulai lagi. Kemana tadi? Oke, lagi ya. GitHub. Ya. Oh iya, mangga. Jadi nanti data kita ambil dari GitHub ya. Nah, apa itu GitHub? Ya Anda bisa cari sendiri ya. Di GitHub itu biasanya kumpulan project programming ya yang disimpan di situ, biasanya ditaruh di dalam sebuah repository atau istilah sebuah ya repository ya, gudang data. Jadi isinya adalah berisi apapun ya yang berkaitan dengan project. Sudah ya? Kasih ya. Jadi ada kode program di situ, informasi yang kemudian ya siapa saja yang berkolaborasi ya. Kemudian hal-hal apa yang dibahas, report bug dan sebagainya. Jadi pada saat seorang user pada GitHub nge-like ya, memberi like pada sebuah project, maka dia akan istilah diberitahu ya bahwa ada yang nge-like dan dia akan melakukan tracking. Jadi nanti project-project sejenis itu akan ditampilkan berdasarkan apa yang dia like atau yang dia sukai. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program yang akan secara otomatis mendownload informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan project yang berkaitan dengan Python. Jadi khusus project yang berkaitan dengan Python itu kan kita tarik datanya dari GitHub, kemudian kita create sebuah informasi yang visual ya, secara visual terhadap project tersebut. Nah, karena di sini kita menggunakan atau menarik data yang merequest ya. Nah, ini kalau Anda linknya ya. Jadi API github.com search repositories ya. Jadi yang pertama adalah API github.com, itu yang langsung mendirect atau menuju ke request dari bagian dari GitHub yang merespon API call atau panggilan API. Kemudian bagian berikutnya adalah repositories ya, yang akan memberitahu API untuk melakukan pencarian melalui terhadap seluruh repository yang ada di dalam GitHub. Jadi memang isinya di sini ya, gudangnya. Nah, kemudian itu ada tanda tanya ya, question mark serta repository. Artinya setelah tanda tanya disebut, kita akan memasukkan sebuah argumen, di mana argumennya adalah ya di situ huruf Q ya. Q itu jadi query, Q itu berarti mengambil, menarik data ya. Kalau Anda pernah belajar database itu ada kaitannya seperti itu. Tertarik datanya, kemudian sama dengan apa yang ditarik. Nah, di situ ditulis spesifikasinya adalah language ya, berarti bahasa pemrograman. Nah, di sebelahnya adalah bahasa pemrograman apa, yaitu yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini kita hanya akan menarik data yang berkaitan dengan project yang menggunakan bahasa pemrogramannya adalah Python sebagai bahasa pemrograman utamanya. Kemudian final start yang terakhir adalah end sort sama dengan start. Gitu ya. Berarti dia akan di sort, diurutkan ya. Jadi dia end itu berarti dua-duanya ya. Berarti yang pakai bahasa Python dan diurutkan berdasarkan. Jadi project itu diurutkan berdasarkan jumlah like-nya. Jadi yang like terbanyak isinya dapat bintang, yaitu nanti paling atas urutannya. Gitu. Nah, ini contoh misalnya kalau kita klik itu sebentar tadi saya buka sih. Nah, ini ya, sebentar saya share dulu. Jadi yang tadi, link tadi kalau kita klik, nanti isinya tadi ya sama
Jadi di situ mungkin datanya beda karena kalau yang di ebook kan dia beberapa tahun yang lalu ya. Total count, nah kalau tadi sekitar 3 jutaan, kalau di sini yang paling baru sudah 8 juta lebih ya, jumlahnya. Jadi total count, incomplete result, item, ya, isinya sama seperti tadi ya, format JSON itu isinya. Meskipun tetap saja di situ ya kurang user friendly, artinya kalau dibaca oleh manusia itu tidak begitu ini ya, membingungkan atau memusingkan ya. Kemudian di situ ya GitHub found-nya di situ ada total count-nya ada sekitar 8 jutaan ya. Jadi sekitar 8 juta project yang berkaitan dengan Python, yang dituliskan Python. Kemudian di situ ada incomplete result, itu di setting false. Sehingga kita tahu bahwa penarikan data itu berlangsung dengan sukses. Ya, jadi ketika if GitHub had been unable to fully process di API. Jadi kalau misalnya kalau sama GitHub-nya dibuat kita tidak bisa mengakses ya, atau tidak bisa melayani API call atau request, maka dia akan menjadi true. Kemudian item di bawah itu adalah dia akan mengembalikan nilai berupa atau menampilkan daftar dari project yang ada gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Kalau Anda mau nyari sih juga banyak ya. Tuh. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke Nah, kalau kita ingin menarik data dari sebuah website menggunakan API call atau dengan API, kita memerlukan library baru. Ya, tadi sudah saya sampaikan di grup WA, itu library-nya adalah request pakai S ya. Cara menginstalnya sama, sebenarnya bisa Anda langsung pip install request ya. Kalau mau pakai ini kan format untuk Linux ya. Kalau untuk Windows itu tinggal pip install request pakai S gitu aja. Nah, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, sini ada contoh kita akan memproses API respon. Karena kita buat sebuah program yang akan secara otomatis ya membagikan API call dan memproses hasil yang dengan mengidentifikasi hal-hal atau project yang berkaitan dengan bahasa program Python di GitHub. Ini pakai import request gitu ya. Di sini kita buat make an API call and store the response. Jadi kita buat API call, kita tulis URL-nya tadi yang tadi sama ya. Nah, kemudian sini nomor 3 headers ya. Ini adalah sebuah dictionary ya. Ini adalah key-nya accept, kemudian value-nya adalah sebuah link application/vnd/github versi 3 plus JSON. Kemudian kita request ya, kita ambil datanya, kita tarik berdasarkan headers tadi. Kemudian kita print statusnya. Nah, ini yang di print adalah statusnya ya. Nanti ada beberapa kode ya. Mungkin yang paling Anda tahu itu ada kode 404 ya. File not found itu salah satu kode ya. Kalau misalnya Anda proses 404 ya, file not found itu salah satu kode respon atau status code. Nah, di sini kalau dia berhasil datanya bisa ditarik, itu nanti statusnya adalah 200 atau 200. Ini store API respond in variable, ini variabelnya. Di data yang kita tarik itu disimpan di variabel respondic. Kemudian respondicnya kita print karena dia berupa JSON ya, artinya sama dengan dictionary, kita print key-nya. Ada eksekusi. Pak. Ya.
URL-nya ini nggak bisa di itu, Pak. Yang mana? Yang ini? Iya, yang pas saya run code-nya nggak bisa. Python repost ya. Sebentar, coba saya lihat. Di saya malah nggak ada yang barunya. Sebentar ya, saya ini dulu. Pak, saya ini dulu ya. Jadi kalau yang di saya kan sudah lengkap banget itu. Bukan yang versi awal. Bring di ada kok muncul nanti outputnya status code 200 ya, berarti sekarang saya share dulu ya hasilnya. Jadi tadi sebentar. Kelihatan, saya enter dulu ya nih. Jadi import request atau mungkin modulnya udah diinstal belum requestnya, library-nya. Ya di sini kita buat API call. Ini linknya pakai tanda kutip ya. Kemudian header ini coba sebentar. Nomor GitHub di sini ya menggunakan currently on the third version of its API. Saya nggak tahu yang terbaru mungkin udah beda ya. Di sini kan versi 3 nih GitHub. Jadi di sini kita menggunakan versi 3 dari API GitHub-nya. Lalu kita gunakan request ya untuk membuat call terhadap API. Kemudian kita panggil fungsi get untuk melewatkan URL-nya dan header serta yang kita definisikan tadi. Kemudian kita assign sebagai sebuah objek respon yang disimpan nanti di variabel R. Yang ini di sini ya. Nah ini. Kemudian kita print status code-nya. Kalau berhasil itu kodenya 200. Status oke gitu ya. Kemudian store API respond in variable ya. Jadi dia karena JSON ya disimpan di variabel respondic. Nah, respondic ini adalah sebuah dictionary. Kemudian kita print hanya key-nya saja. Hasilnya mana tadi? Iya, status code 200 berarti oke. Kemudian ini header-nya nih. Jadi ini key-nya saja, total count, incomplete result, item. Tidak dengan value-nya ya, hanya key-nya saja. Coba mungkin dicek lagi
apa namanya, Ya Pak, baru bisa. apakah request udah selesai diinstal ya requestnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Itu baru kita tarik ya. Jadi kode 200 itu artinya kode oke ya. Jadi requestnya di apa namanya, dipenuhi gitu, berhasil. Jadi kita berhasil menarik data dari GitHub, di mana di situ yang kita tarik adalah berupa datanya seperti pakai JSON ya, cuma hanya kita menampilkan di sini hanya ada tiga key ya, total count, incomplete result, dan item. Nah sekarang kita lihat apa yang ada di dalam tadi respon dictionary tadi ya, yang terakhir. Ya ini, karena di sini yang ditampilkan di print hanya key-nya saja. Value-nya apa? Nah sekarang working with respond dictionary. Nah dari informasi yang kita ambil menggunakan API call, kita simpan dalam bentuk dictionary, kita bisa melakukan ya analisa, we can work, kita bekerja dengan data tersebut yang ada disimpan di dalam dictionary. Nah, misalnya kita akan mengenerate beberapa luaran atau hasil atau output yang merangkum ya informasi yang ada di dalamnya. Ini adalah salah satu cara untuk meyakinkan bahwa kita memang benar-benar menerima informasi ya yang kita inginkan, dan kita mulai mencoba untuk menguji informasi tersebut. Misalnya di sini ini sama ya. Nah, di sini ada, ini kan dictionary-nya ya, disimpan respondik. Nah, kita coba print. Ada berapa repositories ya. Berarti di situ nanti kita akan mencetak isi dari atau value dari key-nya total count. Jadi ada berapa repository, ada berapa total yang berkaitan dengan Python tadi. Kemudian kita explore informasi yang ada di dalam repository. Nah di sini misalnya tadi kan ada total count, item, ya ada beberapa value, ada beberapa key tadi. Total count, incomplete result, dan item, gitu, tiga ya. Nah sekarang kita misalnya mau cek item ini apa isinya ya. Jadi yang bagian item ini apa namanya, value-nya apa, kita simpan di sebuah variabel repo_dig. Kemudian kita ini dihitung ya. Len repo_dig ada berapa elemen ya, ada berapa elemen yang ada di dalam repo_dig tadi. Karena dia sebuah list ya ini. Kemudian setelah itu kita perinci lagi, kita uji lagi di repository yang paling awal, yang pertama ya. Jadi nanti repo_dig-nya kita isi dengan indeks yang pertama atau indeks ke-0 ya dari list repo_dig tadi. Ya, kita yang pertama, kemudian kita print ya key-nya, kemudian berapa panjang elemennya. Ini pakai len ya. Karena ini sebuah list. Kemudian kita urutkan ya, kita cetak key-nya, tetapi diurutkan, disort ya, diurutkan. Nah, tadi value. Nah, yang nomor 5 ini berarti we print all the dictionary key ya, to see what kind of information is included. Jadi kita semua cetak key yang ada di dictionary repo_dig ya, untuk melihat informasi apa yang ada di dalamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi yang status coding awal ya, oke, berarti kita berhasil narik datanya. Ini total repositorinya, mungkin kalau yang sekarang bisa lebih dari ini kan tahun berapa gitu ya. Kemudian repository return 30, ini berarti ada 30. Ini berarti repository return itu dia ngambil, print, oh ini ya, panjangnya. Sorry. Repo_dig, respond_dig, item, print, repository return, len, oh iya panjangnya betul. Jadi ada berapa ini ya, ada berapa elemen. Coba yang 2 itu
We store this list of dictionary in RepoDict. Oke, dalam sebuah list. We then print the length of RepoDict to see how many repository we have information for. Ya. Tidak 30. Kemudian yang ini GitHub API akan mengembalikan beberapa informasi yang cukup banyak ya untuk setiap repository. Jadi di sini ada 73 key di dalam RepoDict ya. Ini urut tulisannya, dia di urut abjad dari huruf A ya. A sampai W. Jadi dilewati ini karena cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat ini hasilnya ya. Kita akan melihat bahwa jenis informasi yang kita bisa ekstrak dalam sebuah project. Ini informasi-informasi yang bisa kita ekstrak dari sebuah project yang berkaitan dengan atau yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, salah satu cara untuk mengetahui informasi yang tersedia melalui sebuah API adalah dengan cara membaca dokumentasi atau ya, dokumentasinya, ya, informasi melalui kode dan sebagainya. Nah, sekarang kita tarik lagi the value for some of the key. Jadi kita lagi lebih spesifik lagi, kita tarik value dari beberapa key yang ada di RepoDict. Tadi ada 73 key ya, berarti ada 73 pasang data key value. Kita ambil yang beberapa, misalnya kita print beberapa yang informasi ya, misalnya nama, ini dari key, nama, owner, login ya, kemudian stars, jumlah bintangnya. Jadi ini diambil dari key yang ada di tadi ya, yang sudah ditarik dari atau yang berhasil dikumpulkan melalui proses API tadi dan disimpan di dalam list RepoDict atau bukan ya, dictionary ya. Kemudian ini repository dari ini dari key HTML URL. Jadi di sini kalau ini ditampilkan semua itu salah satunya atau beberapa itu adalah ini ya. Ada name ya, huruf N berarti owner, O dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ya nanti bisa Anda coba ya. Ini kita cek untuk beberapa key ya, dari mulai name, owner, star, repository, created, update sampai description. Ini contohnya ya. Jadi di sini dia yang pertama ya, sebentar emang yang sorry ya, betul. Kalau lihat di sini nih ya, berarti elemen yang pertama atau indeks ke 0 itu isinya ini salah satu informasinya ya. Namanya Awesome Python, ownernya Vinta, starsnya ada 61.000 sekian, link repositorinya ada di sini, dibuat tahun, nah ini kan 2014 ya, berarti memang sudah lama, di update-nya terakhir 2019. Jadi kita lihat di situ, kalau di contoh ini ya, nama projectnya adalah Awesome Python, ownernya Vinta, dan yang orang sudah membintanginya itu sebanyak 60.000 lebih user. Ya. Kita bisa melihat URL-nya di sini untuk proyek tersebut. Nah, dibuat Juni 2014 dan di-upload secara berkala, terakhir update 2019 17 Februari. Kemudian kita juga bisa merangkum ya. Jadi ketika kita membuat sebuah visualisasi dari data ini, we will want to include, ya kita akan menambahkan juga atau menyertakan lebih dari satu repository. Nah sekarang kita, kalau tadi kan cuma satu ya, repository yang pertama misalnya. Nah, kita buat sebuah loop ya,
untuk mencetak informasi terpilih tentang setiap repository di mana API call itu mengembalikan nilainya. Nanti kita akan menampilkannya dalam sebuah visualisasi. Nah, ini kan tadi sudah tidak ada lagi yang ditambahin ini ya, print selected information about each repository. Nah, ini for Repodic to in Repodic, ya ini berarti listnya. Nanti setiap baris atau setiap elemen dari list tersebut akan diambil dan disimpan di variabel sementara itu Repodic. Dimulai name, owner, dan sebagainya. Jadi kalau tadi cuma repository pertama, kalau ini dari awal sampai akhir gitu ya, yang ada di dalam, yang sudah didaftarkan atau disimpan di dalam Repodic. Di sini ada introductory message 1 2 ya, pesan-pesan pengantar. Kita looping. Maka nanti dia akan menampilkan beberapa project yang ada di repository, diurutkan berdasarkan ini ya, jumlah startnya. Ini ya di snip, berarti dipotong ya. Ini yang terakhir, yang paling bawah, ini yang paling atas. Mungkin kalau sekarang kita akses mungkin bisa dari berubah ya tampilannya, bukan yang itu yang teratas bisa berubah. Nah itu ya, sama ya. Nah, kalau misalnya tampilan masih seperti ini kan memang lebih kurang menarik ya, masih berupa teks ya. Nah, nanti kita coba kita tampilkan berupa visualisasinya dalam bentuk kurva ya, atau sehingga mudah dipahami atau mudah dibaca. Nah, tetapi sebagian besar API itu memiliki keterbatasan. Itu artinya bahwa dia dibatasi berapa jumlah request yang bisa dilakukan dalam sekali waktu. Nah, untuk melihat apakah kita sudah mendekati limitnya GitHub, kemudian ini linknya ya, http GitHub rate limit into the web browser, you should see a response that begin like this. Nah, ini responnya. Nah, sudah ada kata-kata limit, remaining, reset, gitu ya. Search limit, remaining, reset. Nah, misalnya di sini 1, we see at 1 berarti jumlah maksimal searching-nya yang bisa di sini berdasarkan kategorinya ya. Searching itu dibatasi 10 kali request per menit ya. Dari 10 itu masih sisa 8, berarti baru 2 kali. Sisanya adalah epoch time ya, atau jumlah detik ya, since midnight on January. Oh, ini jumlah detik ya. Mana tadi? The reset value represent reset. Oke, reset value ini ya. Ini detik satuannya. Jadi detik, berapa detik sejak tanggal 1 Januari 1970. Jadi ini kuota ya yang dihitung dari tanggal 1 Januari 1970. Kalau sudah mencapai kuota ini ya, ini detik mungkin bisa di convert menjadi bulan dan berapa tahun gitu ya. Jika misalnya sudah mencapai limitnya, if you reach your quota, you'll get a short response. Jadi Anda nanti akan mendapat respon singkat yang memungkinkan Anda untuk mengetahui berapakah limit
atau limit API yang dicapai. Jika misalnya Anda mencapai limitnya, just tunggu sebentar, nanti di reset lagi. Jadi ya kalau misalnya udah habis pun akan di reset diulang lagi gitu ya. Jangan khawatir. Beberapa API memerlukan register ya untuk memperoleh API key to make API call. As of this writing, GitHub has no such requirement. Jadi kalau GitHub bebas dan requirement, saya nggak tahu ya kalau sekarang kayaknya sih masih sama. Tapi karena tadi kan sudah saya coba juga, ternyata masih sama, tidak perlu misalnya, atau mungkin paling tidak Anda harus punya akun dulu di GitHub gitu ya. GitHub has no such requirement, but if you obtain an API key, nah berarti ada API key ya, your limit will be much higher. Jadi API key itu adalah sebuah kode biasanya yang akan digunakan untuk mengakses atau menarik data dari GitHub misalnya. Nah, sekarang kita visualisasikan. Jadi kita akan memvisualisasikan data yang kita peroleh. Jadi di sini kita lihat popularitas dari project yang menggunakan Python di GitHub. Di sini kita akan menggunakan interactive bar chart ya, di mana tinggi dari setiap bar itu akan menunjukkan jumlah bintang, ya, numbers of stars dari setiap project yang kita tarik datanya. Dan di sini kita akan bisa mengklik barnya tersebut ya, untuk melihat project home-nya di GitHub. Nah, di sini kita kasih program namanya adalah Python repos visually visualify. Di sini kita import plotly-nya. Ini sama kayak tadi. Ini proses result-nya. Ya, menarik datanya, kemudian sebuah list. Kemudian ini kita buat list 02, repo names dan stars. Nah, nanti masing-masing kita tambahkan nih setelah kita baca dari repodik ya, masing-masing kita tambahkan ke dalam list masing-masing repo names dan stars. Lalu kita buat visualisasinya. Ini datanya, tipenya adalah bar ya, garis batang, tabel atau grafik batang. Sumbu X-nya adalah repo names, ya, nama dari repositorinya, dan sumbunya adalah jumlah bintangnya. Kemudian ini berkaitan dengan layout ya, judulnya adalah title Most Start Python Project on GitHub. Kemudian sumbu X-nya adalah repository, legendnya, sumbu Y-nya adalah stars. Lalu kemudian ini baru gambarnya nih, ya, data-data layout, my layout, offline plot, fig, ini ya. File name-nya kita kasih nama Python repos HTML. Nah, coba kita cek. Ini nama filenya adalah Python repos visual. Nah, 17. Jadi mau ke sini sebentar ya, kita open dulu. Nama itunya, nama projectnya Python repos visual. Nggak ada di sini, sebentar ya.
Kita coba yang baru. Oh, dia harus ini nih. Filenya beda-beda. Biasa jadi bentuknya adalah file HTML ya. Jadi dia membuka web browser. Oh, nggak ada ya. Nah, kayak ini tampilannya. Jadi ini diurutkan, paling kiri adalah yang paling banyak startnya. Tapi kok tidak keluar? Oh ya, sebentar saya tutup. Python repos wow. Tidak ada tuh status code-nya. Sebentar ya, tunggu. Aduh, dulu. Ini karena lama, mungkin karena datanya terlalu banyak ya. Jadi karena dia kan langsung online ke mana? Ke repositorinya si GitHub. Belum muncul. Setelah itu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini misalnya kita buat barnya atau plotnya kita percantik ya. Ya, kita kasih marker. Ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini baru keluar hasilnya. Bentar, saya. Memang agak lama ya. Nah, ini kalau kita share, Python repo. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ini yang terbaru karena ini kan online datanya ya. Jadi nama projectnya adalah public APIS. Jumlah startnya itu ada 171.000 sekian. Ya. Kemudian yang kedua ini namanya sistem desain primer 150.000, 154.000 sekian. Dan seterusnya gitu ya. Ini ada yang ini ditampilkan yang sampai 26.000 like atau star. Minimal outputnya agak lama ya. Nanti sabar saja. Kemudian kita akan percantik tampilannya. Dengan menggunakan warna.
kayak tadi ya, ini sebetulnya kayak tadi hasil akhirnya. Jadi markernya, colornya ini color ini ya, kombinasi warna monokromatik, red, R itu red, G itu green, B itu blue. Jadi ini angka-angka ini kan nilai angka 0 sampai 255 gitu ya. Kalau ini 0 semua berarti hitam, kalau 255 semua berarti putih. Nah, ini kalau dikombinasikan antara angka 0 sampai 255 itu nanti membentuk sebuah warna ya. Misalnya rednya 60, greennya 100, blue-nya 150. Itu nanti gambarnya kayak tadi warnanya ya. Kemudian garis lainnya 1,5. Kemudian warna dari garisnya adalah ini RGB-nya 25, 25, 25. Opacity itu adalah tingkat ke apa namanya? Transparansinya ya. Di setting 0,6, kalau 1 berarti dia tidak transparan, kalau 0 itu transparan. Kemudian kita percantik juga dengan menambahkan layoutnya. Di sini kita gunakan title font key-nya untuk mendefinisikan sebuah atau apa namanya font size ya, ukuran fontnya 28. Kemudian untuk yang nomor 2 x-axis ya, dictionary itu title-nya ini pasalnya title repository, kemudian title font ukuran 24, tick font-nya berukuran 14. Terusnya lah ya. Ini dia ada warnanya. Ada bahasa Cina juga. Oke. Nah, sih menambahkan tooltips ya, custom tooltips. Sini ada tambahan variable list label, yaitu untuk menyimpan owner ya, ownernya siapa gitu ya. Ini sama kayak tadi hover text ya. Jadi kalau diklik di ininya muncul keterangannya, datanya, punya siapa, ownernya, gitu ya. Kalau kita lihat yang tadi tentang apa gitu ya, berarti dia deskripsinya kayaknya. Kalau kita lihat di sini, kalau di barnya itu ada repo names, ya nama reponya dan star. Kemudian di setiap barnya itu dikasih label, hover text, marker, color, line, opacity. Nah, di sini tambahannya adalah, nah ini ya, owner. Punya siapa, tentang apa, deskripsi itu ya. Dan nanti dia ditambahkan ke list label. Nanti setiap bar itu ada deskripsinya. Nah, ini hasilnya ya. Kita juga bisa menambahkan link yang bisa diklik pada grafik. Jadi misalnya kalau kita klik, itu kan sebenarnya ngelink ke repositorinya ya, yang ada di GitHub gitu ya. Itu kita gunakan legend yang di bawahnya, nama dari masing-masing project GitHub-nya yang berkaitan dengan Python ya. Misalnya kalau kita klik, sebentar, ini kita Python ini ya, ini berarti di bawahnya ini ngelink dia. Kalau diklik nanti dia akan ngelink ke
repository yang berkaitan. Misalnya tentang Keras ada tentang machine learning gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini kode programnya. Ini petunjuk penggunaannya biasanya atau instalasinya gitu ya. Salah satunya itu. Nah, kemudian kita selesaikan dulu ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini tadi ya. Tambahkan name, URL-nya, dan repo link-nya. More about Plotly and the GitHub API. Untuk membaca tentang atau mengetahui tentang lebih banyak tentang atau bekerja dengan Plotly chart, ya ada 2 tempat yang kita bisa mulai ya. Ada mulai itu di plot.li Python User Guide ya. Ini biasa untuk memahami atau bagaimana cara menggunakan Plotly untuk menampilkan atau memvisualisasikan data. Kemudian ada lagi di Python Figure Reference. Jadi di sini kita setting satu figure Plotly Visualization Plotly. Untuk lebih jauh tentang GitHub API, ini referensinya adalah di http://developer.github.com versi 3. Di sini kalau Anda buka ya. Nah, REST API gitu ya. Nah, kalau tadi di GitHub ini misalnya kita ambil dari website lain ya, yaitu Hacker News atau di news.ycombinator.com. Jadi di Hacker News, lantainya kotor, hati-hati ya, dan naik ke kasur. Tadi punya belum bersihin. Jadi Hacker News ini isinya adalah artikel tentang programming dan teknologi, dan juga ada diskusi tentang artikel tersebut. API dari Hacker News menyediakan akses ke data tentang seluruh peserta atau yang submission dan komen pada situs tersebut. Nah, kita bisa menggunakan API tersebut tanpa register terlebih dahulu ya untuk mendapatkan key-nya. The following call return information about the current top article as of this writing. Selama ya buku ini ditulis ya. Di sini apa? Jadi sebetulnya sama ya, tinggal berubah di URL-nya. Get, request, di R, status code-nya kalau ada berarti 200. Kemudian kita explore data yang ada, yaitu yang disimpan di R tadi ya, ini. Nah, dengan JSON, responding. Kemudian kita ubah menjadi data yang bisa dibaca, ya kalau ini masih nyatu nih. Ini masih ke samping ya, ini udah di apa namanya, tampilannya lebih readable, lebih gampang dibaca. Kemudian kita buka ya, kita tulisin JSON responding.
Jadi ini program untuk membuat supaya dia lebih mudah dibaca ya. Nanti hasilnya seperti ini nih. Gitu ya. Dikelompokkan kayak gini, lebih mudah. Jadi dictionary-nya terdiri dari jumlah key yang bisa kita lakukan atau kita kerjakan atau kita olah datanya. Pada key descendants itu ada jumlah komen pada artikel yang telah diterima. Kemudian pada key kids itu memberikan ID untuk setiap komen yang diberikan. Nah, setiap komen ini bisa jadi dia memiliki komennya sendiri sebagai ya. So will number of the descendant submission has usually greater than its number of kids. Jadi ada komen, ada anaknya lagi gitu ya. Kita bisa melihat title dari artikelnya yang didiskusikan. Kemudian yang keempat adalah URL-nya. Ini ya. Readable HN data jets. Ini JSON-nya. Nah, misalnya kita buat isinya apa saja. Azannya. Nah, ini dia. Oke, berarti request-nya diterima. Dan ini ada beberapa ID ya. Ini berarti banyak lagi ke bawahnya. Dan ini adalah diurutkan berdasarkan komen terbanyak. Ini apa nama filenya adalah AN submission. Berarti kalau yang sekarang mungkin lebih datanya sudah berubah ya. Baru. AN submission. Oh, udah azan ya. Sebentar, dikit lagi. Memang datanya agak lama. Yang penting status score 200 berarti diterima. Nah, ini muncul. Bentar saya share dulu ya. Sudah azan. Lagi running. Nah, ini ya. Jadi yang paling atas itu kalau yang saat ini itu tentang an iframe from googlesyndicate.com tries to access the camera and microphone. Link diskusinya di sini. Ini komennya sebanyak 256. Berarti dia mengurutkan berdasarkan komen terbanyak. Nah, itu ya. Nah, nanti bisa Anda coba. Misalnya kita kan punya grup ya. Di grup WA itu percakapan apa yang paling banyak. Nah, tadi ya. Ya. Nah, itu pas selesai ya. Jadi ya ini sebetulnya masih sedikit tentang data science ya. Bagaimana kita memvisualisasikan data dari mulai format CSV dan JSON yang kita download sampai kita benar-benar istilahnya data miningnya dari web ya, dari internet, dari sebuah alamat web melalui API-nya. Nah, itu untuk hari ini ya. Jadi ini minggu ke-15. Jadi pertemuan kita tinggal 2 kali lagi. Pekan ke-16 dan 17. Nanti karena ya pekan ke-18 itu ujian akhir semester. Nanti berarti masih ada 2 bahasan lagi akan saya coba berikan. Yang ini salah satu contoh aplikasi ya. Kalau di Python Crash Course di situ di bab berikutnya bab 18 itu tentang web ya. Bagaimana kita membuat web menggunakan Python dengan platform atau package platformnya adalah Django gitu ya, bisa juga sebetulnya ya.
Tapi itu di luar skop atau di luar pembahasan kuliah kita ini, karena minggu depan mungkin nanti ada apa namanya, Anda coba berlatih sendiri ya tentang visualisasi data menggunakan Python untuk CSV, JSON, dan API tadi. Nanti mungkin minggu depan kita lebih kearahkan ke selain testing, artinya menguji keabsahan kode program yang kita buat, lalu bagaimana proses atau siklus sebuah aplikasi perangkat lunak, apalagi sekarang ada namanya menggunakan DevOps ya, itu biasanya untuk kolaborasi beberapa programmer, karena aplikasi saat ini biasanya dibuat oleh lebih dari satu orang. Jadi nanti kolaborasinya, kode programnya disimpan di GitHub, dan nanti untuk mengorkestrasinya biasanya di DevOps itu menggunakan Jenkins gitu. Tapi mungkin itu nantilah dipelajarinya ya, tidak sekarang. Tapi kalau memang ada waktu, coba akan saya kenalkan juga. Mudah-mudahan sih waktunya cukup. Itu berkenaan dengan di e-book yang Python workshop itu ada tentang hal itu gitu ya. Baik, itu saja ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Kalau mau lebih menguasai ya nanti Anda coba ulang lagi tadi contoh-contohnya, dan kalau memang ini bisa Anda kerjakan latihan-latihannya. Karena nanti bisa jadi pas ujian pun akan saya coba keluarkan lagi, tapi dengan data yang berbeda gitu, tapi caranya sama. Oke, baik, itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, supaya nanti bisa kita terus melaksanakan perkuliahan dan mengikuti ujian akhirnya. Baik, dari saya cukup sekian ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Makasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.